Ya, Sobat RH sekalian, ada pro dan kontra mengenai Anies Baswedan maju atau tidak maju di gubernur. Persoalannya adalah Anies tidak menuju atau tidak menggunakan jalur sebagai calon perseorangan. Artinya dia berharap di-endorse atau didukung oleh partai politik. Dan ini ada pernyataan dari seorang katakanlah istilahnya seorang pengamat yang sangat kritis mengatakan Anies Baswedan dinilai paling rasional maju di Pilgub Jakarta. Pengamat, ini barang bagus. Luar biasa ya. Coba kita bacakan ya. Siapa pengamatnya? Rupanya Adi Prayitno ya. Saya anggap Adi Prayitno salah satu pengamat yang lurus ya, yang masih lurus kira-kira begitulah. Anies Baswedan dinilai paling rasional maju di Pilgub Jakarta. Pengamat, ini barang bagus. KBA News ya, sebagaimana diberitakan KBA News. Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan Anies Baswedan harus menjaga elektabilitas untuk Pilpres 2029. Salah satunya yaitu dengan maju di Pilgub Jakarta 2024. Anies kalau tidak jadi apa-apa, tidak jadi menteri, tidak jadi gubernur, dan tidak jadi kepala daerah, ini akan jadi digerogoti oleh zaman, di mana aura positif dan magnet Anies ini tentu akan tergantikan oleh figur-figur lain. Katanya dikutip KBA News dari YouTube Total Politik. Saat ini kata dia semua politikus termasuk calon menteri, Menteri Prabowo akan melakukan citra pada publik. Hal itu agar Pilpres 2024 mereka dipertimbangkan. Maksudnya di 2029 dong. Ini akan beradu bersolek diri dia, memantaskan diri untuk bisa bertanding di 5 tahun yang akan datang jelasnya. Ancur Mina. Ia pun sependapat jika ada pihak yang mendorong Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta 2024. Oleh karena itu betul memang kalau Anies ingin dimajukan kembali di DKI Jakarta nggak ada pilihan lain. Harus menang memang, dan itu yang harus dipikirkan bagi Nasdem. Kalau ingin Nasdem punya calon yang relatif kompetitif diperhitungkan di Jakarta, nggak ada nama lain selain Anies Baswedan katanya. Saat ini pria asal Madura itu mengakui dalam kontestasi politik Jakarta Anies Baswedan adalah sosok yang paling menonjol dan berpotensi menang di Pilgub 2024. Betul bahwa Nasdem ini adalah partai inklusif dan terbuka, tapi selama Nasdem membuka diri bagi Anies, mengidentifikasikan Anies sebagai sosok yang paling prioritas. Orang lain mundur Pak, ini barang bagus, mau dilawan pakai apapun susah menggeser Anies ini, ujarnya. Oke. Coba yang terakhir tadi ya. Betul bahwa Nasdem ini adalah partai inklusif dan terbuka, oke. Tapi selama Nasdem membuka diri bagi Anies, mengidentifikasi Anies sebagai sosok yang paling prioritas, orang lain mundur Pak, ini barang bagus, mau dilawan pakai apapun susah menggeser Anies ini, ujarnya. Oke, banyak ya Direktur Progres Indonesia, Anies sangat tepat kembali memimpin Jakarta ya. Forum Masyarakat Srengseng Jakbar minta Anies jadi gubernur Jakarta periode kedua. Kemudian duet Anies dan kader PKS berpeluang besar menangkan Pilgub Jakarta. Soal maju Pilgub Jakarta relawan serahkan sepenuhnya kepada Anies. Ketua Umum Ormas Pejabat berharap Anies Baswedan bersedia kembali pimpin Jakarta. Oke. Rupanya orang tidak tahan menempuh jalan idealistik ya. Pengennya jalan yang ya itu aja ya. Ya saudara sekalian, memang ya begitulah. Mau diapain lagi ya. Jadi kalau saya nilai secara objektif ya, keinginan untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai presiden, sebagai gubernur DKI itu sangatlah kuat di sekitar atau di seputar para relawan dan orang-orang dekatnya.
Sehingga suara-suara yang idealistik seperti saya nggak laku karena mereka menganggap bahwa justru dengan menjadi gubernur DKI, Anies punya panggung untuk 2029. Nah, saya mengatakan kalau Anda mau jadi gubernur DKI, ya jadilah gubernur DKI yang benar, jangan berpikir 2029. Tapi yang dikatakan Adi Prayitno ya tidak salah, itulah real politik kita. Makanya rakyat senantiasa jadi korban. Kenapa? Karena semua pejabat publik bersolek agar dipertimbangkan untuk 2029. Parah kan? Padahal 2024 belum lagi usai karena belum ada pelantikan. Orang sudah melihat 2029. Bagaimana nanti 2029 orang melihat 2034? Pening kita kepala kita kan. Bagaimana kita mau membangun bangsa ini kalau orang kemudian menjabat hanya dijadikan batu loncatan. Lalu Prabowo juga akan berpikir begitu. Saya juga akan pencitraan dong karena saya mau 2034 juga. Luar biasa kan. Jadi akhirnya yang dikorbankan ya masyarakat lah. Masyarakat akan dikorbankan karena dia tidak akan mendapatkan pelayanan maksimal jadinya. Kalau kita bicara sesuatu yang idealistik. Kalau kita bicara sesuatu yang katakanlah ya sekedar main kekuasaan, ya yang penting menang kekuasaan, ya memang begitulah yang terjadi. Ya, jadi mayoritas sekarang mengatakan setuju Anies, walaupun bedanya tipis ya. Ini apakah Anda setuju Anies Baswedan ikut Pilgub Jakarta? 23.000 yang voting, yang setuju 53.000. Yang tidak setuju 43.000, yang ragu-ragu 4%. Ya, kok ribu? 53%, 43% dan 4%. Jadi kalau kita gabung antara yang tidak setuju dan ragu-ragu itu adalah ada 47%. Jadi tipis sekali perbedaannya ya. Tumben-tumbennya survei Anies tipis seperti ini ya. Coba kita lihat komentar Sobat RH semua dalam konteks ini ya. Ini barang bagus, iya barang bagus, tetapi haruskah kemudian mencalonkan kembali menjadi gubernur DKI? Itu persoalannya ya. Barang bagus kita tidak deny. Jakarta masih butuh Pak Anies, Juragan Maulana. Jakarta masih butuh Pak Anies Baswedan untuk menyesuaikan, menuntaskan yang belum selesai, yang udah ditunda dan diacak-acak sama PJ yang gak berbobot. Ya, hitungannya kalau dia gitu ya. Kalau dicalonkan gubernur saya kurang setuju Pak Anies jadi gubernur Jakarta lagi. Jawa Timur juga mau. Oh, Jawa Timur berangkat. Justru kalau Jawa Timur susah dia menangnya ya. Karena di sana ada Khofifah yang sudah di-endorse oleh banyak orang. Dan kenapa Jawa Timur menjadi penting? Ya karena Prabowo akan menanamkan investasi bagi Pilpres 2029 di mana suara Jawa Timur adalah provinsi dengan suara terbesar nomor 2. Nanti Ridwan Kamil akan ditanam juga di Jawa Barat karena Ridwan Kamil memimpin provinsi dengan jumlah suara terbanyak. Ya begitulah nanti cara berpikir pragmatis semua akhirnya ya. Oke, coba kita lihat alasan mereka yang menginginkan Anies menjadi gubernur kembali ya. Memang akan susah. Memang kalau dibilang barang bagus ya memang barang bagus. Nggak ada yang mendinai itu ya. Coba kita lihat yang dari jauh ya. Yang lebih baik fokus bersama para relawan dan sebagian rakyat untuk lebih banyak gerakan aktivitas peduli lingkungan dan sosial. Ini beda lagi. Setuju. Melindungi masyarakat Jakarta dari kekuasaan oligarki. Bukan soal menang atau kalah. Pandangan saya tapi soal kapasitas memimpinnya. Pak Anies Baswedan kapasitas nasional terlepas dari kalah atau menang dalam pemilihannya. Maksudnya apa? Dukung apa enggak ini? Mari relawan berjuang di kampung-kampung yang minim info untuk Anies Baswedan jadi presiden 2029. Nah, kita enggak bisa mengatakan Anies pasti menjadi calon kita kembali kan. Sebagai cendekiawan muslim lebih baik jadi dosen ilmu yang dibagikan jadi amal jariah. Ya iya dan tidak ya. Anies passionnya bukan di seorang cendekiawan atau seorang pengajar passion dia adalah di politik. Cuma politik yang
penuh dengan dialog ya, politik dialogis gitu ya. Harus waspada ketat terhadap kecurangan. Jadi kalau orang mengatakan Anies pasti menang, karena orang berpikirnya adalah ketika head to head dengan Prabowo, Anies cuma kalah tipis di DKI, Prabowo tidak ada. Lalu siapa calon yang bisa mengalahkan Anies? Bergantung pada kekuasaan. Apakah mereka mau at all cost kembali? Semua pendukung Prabowo dikerahkan dengan cara ugal-ugalan dan brutal untuk menjegal Anies, maka 50% lebih jumlahnya. Jadi akan dibuat head to head. Semua kekuatan itu akan melawan Anies Baswedan yang diperkirakan akan didukung oleh PKS misalnya atau PDIP. Lalu kekuatan istana akan menjegalnya. Siapa yang akan dalam tanda kutip dikorbankan untuk melawan Anies Baswedan? Bisa jadi misalnya katakanlah ya orang yang kira-kira ada tingkat popularitasnya ya. Sekali-sekali Bahlil mungkin.